tertipu dan mana yang sebenarnya menipu tapi berpura-pura ikut tertipu. Loh, tapi kan bukannya asuransi juga seperti itu? Betul, tapi asuransi ini kan uangnya ada. Saat diminta uangnya bisa kembali. Lah, ini uangnya di mana? Benda yang dimiliki oleh leader kalian. Nah, tagilah leader kalian saja. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. DNA Pro, perusahaan yang diduga Ponzi, money game, berkedok trading atau robot trading, MLM robot trading ini akhirnya dilaporkan. Dan seperti yang kemarin saya sudah ramalkan, di minggu ini terjadi kehebohan besar-besaran karena member melaporkan leader, leader melaporkan owner dan para pendirinya. Dan yang lebih membuat ini menjadi heboh lagi, beberapa nama selebriti ini ikut terseret. Dan salah satunya ada Rizky Bilar dan Lesti yang dalam salah satu unggahan, leader dari DNA Pro ini pernah memberikan sejumlah uang di dalam koper saat kelahiran anak pertama mereka. Dan jika memang ini nanti akan diproses, bisa dipastikan Rizky Bilar dan Lesti akan harus menyambangi lagi kantor Bareskrim untuk dimintai keterangan mengenai hal tersebut. Nah, seperti apa sih yang sebenarnya terjadi? Coba kita akan lihat menggunakan kartu saya. Dan mengapa investasi bodong ini sepertinya tidak usai-usai untuk muncul lagi dan muncul lagi. Kita akan lihat bahwa setelah mereka semua ini tadi mencoba untuk terseok-seok bertahan, akhirnya DNA Pro ini tumbang juga. Dimulai dari tahun lalu saat nama mereka diturunkan di kantor mereka. Terus kemudian terjadi kehebohan luar biasa saat pemerintah membekukan aktivitas DNA Pro bersama dengan robot trading, bersama dengan MLM robot trading yang lainnya. Dan saat para member ini berbondong-bondong menagih pengembalian uang investasi mereka. Setelah akhirnya melalui beberapa fase untuk berusaha menenangkan para membernya, akhirnya DNA Pro ini tumbang juga. Dan ini semua semakin jelas terlihat karena para leader yang sudah tidak dapat lagi membendung kesabaran para membernya akhirnya dilaporkan oleh para membernya ini tadi. Dan para leader ini tadi tidak tinggal diam juga melaporkan owner dan juga direktur dari DNA Pro. Sebagian besar dari mereka masih berharap kalau uangnya akan kembali. Tapi tidak sedikit juga yang sebenarnya sudah tahu kalau uangnya itu sudah nggak ada. Dan bahkan sejatinya di antara mereka semua yang tahu kalau uangnya tidak akan kembali, ini sudah tahu kalau uangnya ini nggak pernah ditradingkan sama sekali. Jadi mereka sebenarnya sedang menjalani sebuah Ponzi scheme atau money game dengan skema piramida. Bahkan ada sebuah dugaan dan juga tuduhan bahwa para leader di sini itu tidak mau disangkut pautkan dengan manajemen, makanya mereka diduga melakukan pelaporan agar mereka tidak terus kemudian dianggap ikut dalam tindakan apa yang dilakukan oleh para direktur dan juga owner mereka. Sekarang ini semuanya memasuki fase cari selamat sendiri-sendiri. Tapi ada yang bilang juga bahwa ini adalah sebuah drama yang memang harus dan wajib dimainkan, dan mereka eventually sudah tahu kalau akan sampai di titik ini juga. Maka jika kemarin fasenya adalah menenangkan member, sekarang fasenya adalah membuat semuanya chaos sehingga orang akan kebingungan, semua orang akan melapor, dan polisi juga akan diharapkan mereka mungkin akan jadi kebingungan, dan akhirnya ya sudah, ini akan berlalu begitu saja. Maka di sini diharapkan Kepolisian Republik Indonesia bisa memang benar-benar teliti dan pasti harus bekerja keras untuk mengetahui mana yang sebenarnya tertipu dan mana yang sebenarnya menipu tapi berpura-pura ikut tertipu. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Nah, kita akan tahu bahwa sebenarnya semua robot trading itu di masa lalu itu selalu fasenya itu pasti sama. Yang pertama, saat ditentukan untuk mereka harus menutup
aktivitas mereka bilang kalau mereka sedang mengurus izin. Dan terus kemudian setelah sekian lama mereka bilang kalau akan ada kabar baik, dan berikutnya mereka biasanya akan meminta para member ini untuk bergerak membela mereka dengan mengunggah hashtag tertentu untuk membela perusahaan mereka ini tadi. Maka mereka semua diminta untuk menunjukkan foto berkat bisnis ini mereka mendapatkan apa. Ini adalah agar mereka merasa bahwa orang-orang ini, bahwa semua member masih satu dan mereka masih punya kepercayaan terhadap bisnis ini. Nah, setelah itu semua terjadi dan tidak menghasilkan buah yang baik yang seperti diinginkan oleh para member yang menginginkan uang mereka kembali, akhirnya kemudian ada sebuah berita yang memberitahukan bahwa dana mereka di-hold oleh exchanger, yang mana exchangernya juga bodong dan nggak ketahuan, dan bagaimana mungkin exchanger akan bisa meng-hold dana mereka. Nah, setelah itu sekian lama, mungkin 1-2 minggu, 1 bulan, mereka kemudian mengembuskan kabar bahwa robotnya sedang diuji oleh Bapepti, yang pada dasarnya, yang pada kenyataannya Bapepti sudah mengeluarkan bahwa mereka semua ini tergolong investasi yang ilegal. Dan yang terakhir, ada sebuah berita yang mengatakan bahwa mereka ini sengaja di-scamkan oleh pemerintah. Ada konspirasi yang melibatkan nama-nama besar di sini, dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa apa-apa lagi. Tapi apapun itu, kalaupun itu terjadi, harusnya uangnya kan ada kan, dan bisa dikembalikan. Lalu mengapa uangnya tidak dikembalikan? Karena uangnya memang sudah nggak ada. Uangnya itu sudah ludes dan diambil. Oleh siapa? Oleh para member yang baru gabung. Maka artinya jika member yang baru gabung ini tidak kebagian, maka sudah diambil sama member yang sebelumnya bergabung. Apakah semuanya diambil? Tidak. Karena beberapanya diambil tentu saja oleh para direktur dan owner dari DNA Pro ini tadi. Apakah semuanya diambil? Tidak. Karena sebagian juga dananya dibagikan kepada leader dan juga owner dari MLM Money Game yang berskema Ponzi ini tadi. Nah, jika terus seperti ini, uangnya ada di mana? Uangnya sudah tidak ada lagi. Uangnya sudah tidak ada lagi. Tapi para leader, direktur, dan juga owner tentu saja sudah ikut menikmati kan. Nah, itu adalah uang-uang kalian yang sebenarnya juga mungkin saja ini hak kalian yang bisa juga diambil. Karena memang pada dasarnya para leader atau upline ini, mereka semua ini biasanya kan baik nih di awal. Menelpon, mengajak join, dijanjikan keuntungan yang pasti. Jadi mereka ini tak ada bedanya dengan seorang afiliator. Karena saat kalian semua join melalui para upline ini tadi, maka mereka akan mendapatkan sebagian dari uang kalian. Dan karena itu, mereka akhirnya bisa mendapatkan apapun yang mereka kemarin unggah dalam yang berkat DNA-ku dan sebagainya. Maka datanglah kepada upline kalian yang sudah berhasil membeli mobil mewah, apartemen, rumah, atau bepergian ke luar negeri. Karena mereka semua bisa melakukan itu berkat kalian. Dan saat ini kalian boleh datangi dan coba minta uang kalian kembali. Nah, di antara para leader ini ada satu orang leader atau founder dari grup yang ini diketahui memberikan sejumlah uang di dalam sebuah koper yang saya yakin itu lebih dari 100 juta kepada Rizky Bilar dan Lesti. Ini ada kontennya, ada di mana-mana, di googling sangat mudah, dan saya yakin pasti Lesti dan Bilar saat ini aduh apalagi. Dan uang yang diberikan tentu saja ini adalah uang-uang dari para member yang baru join. Gunanya untuk apa? Untuk melegitimasi apa yang dilakukan. Orang akan mengetahui dan ingin tahu dia siapa, dan terus kemudian mereka akan percaya untuk menitipkan uang yang lebih besar kepada orang ini tadi. Cukup manusiawi kan? Dan ini terjadi begitu saja, kita seakan-akan tidak melihat ada keanehan yang pada kenyataannya sebuah tindak yang diduga kejahatan pencucian uang terjadi di depan mata kita. Dan sebenarnya para selebriti ini, mereka itu misjudgment, mereka ini tidak tahu. Mereka hanya tahu mereka dibayar untuk melakukan apa yang mereka harus lakukan, dan mereka melakukan saja hal itu tadi. Maka kecuali mereka ini merekrut anggota mereka, seharusnya para artis ini tadi ya hanya terseret namanya dan mereka tidak tahu menahu tentang hal ini tadi. Walaupun mungkin orang-orang akan bertanya kenapa tidak diselidiki terlebih dahulu, tapi ya sekarang pemerintah saja ini tertipu dengan tindak tanduk mereka. Apalagi artis yang secara profesional di-approach dan diminta untuk mempromosikan usaha mereka. Maka sebenarnya kita akan tahu bahwa letak dalam tanda kutip kejahatan yang sebenarnya adalah saat kita menjadi afiliator atau saat seseorang ini join kepada perusahaan melalui diri kita dan kita ikut memakan uangnya. Loh, tapi kan bukannya asuransi juga seperti itu? Betul. Tapi asuransi ini kan uangnya ada. Saat diminta uangnya bisa kembali. Lah, ini uangnya di mana? Dan akan ada pemrosesan besar-besaran. Ini semua akan diangkat dan membesar
Seperti kita ketahui robot yang lainnya yaitu Fahrenheit yang scam terlebih dahulu, konon katanya leadernya ini sedang di tahanan Bareskrim dan sedang diproses. Mungkin polisian tidak ingin kecolongan seperti Indra Kents yang terus kemudian diduga ini berhasil menyembunyikan hasil dari tindakan kriminalnya ini tadi, maka polisi di sini akan sangat berhati-hati. Leader-leader DNA yang entah tidak diketahui di mana keberadaannya, ini akan dicari dan harapannya di sini akan segera diproses untuk segera diselidiki. Dan untuk para member, ketahuilah bahwa uang kalian itu sudah tidak ada. Uangnya sudah berupa harta benda yang dimiliki oleh leader kalian. Nah, tagilah leader kalian saja. Tapi yang pasti di sini adalah kawallah ini semua. Jangan sampai apa yang saat ini sudah terjadi dan sudah sempat besar dan viral ini akan lenyap hanya karena polisi di sini atau yang berwajib ini akan sangat repot dan kewalahan karena harus bersamaan memproses tindak kejahatan lainnya yaitu binary option, dan mungkin saja sedang menyelidiki aliran dana yang mengalir kepada para crazy rich di sini. Kita tidak tahu, tapi yuk kita bantu kepolisian dengan mengawal ini semua, mengingatkan kepada semua yang tertipu untuk segera melaporkan hal ini tadi, dan jangan sampai mereka semua keburu pergi, nanti 4 atau 5 tahun lagi kembali dan berulah lagi. Dan untuk kalian semua yang seperti saya, mengetahui ini dari awal dan yakin jika ini adalah sebuah money game, jangan pernah berhenti bersuara. Suarakan walaupun kalian ditentang, suarakan walaupun orang-orang yang kalian sayang ini akhirnya mereka semua berbalik menyerang Anda. Karena kita mungkin tidak akan menduga dan mengetahui seberapa kejam skema Ponzi dan money game ini dan akan memakan korban lebih banyak lagi. Terima kasih untuk kalian semua dan semoga uang atau apapun yang kalian miliki ini bisa diambil kembali, tapi tetap dengan cara yang lain karena uangnya memang sudah tidak ada dan kita semua bisa dihindarkan dari jenis investasi bodong yang seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.